Masih terbaring lemas di rumah sakit, aktor dan musisi legendaris dangdut Jaja Mihardja minta doa agar kesehatannya kembali pulih secepatnya. Rabu sore lalu, ketika usai menunaikan sholat asar, Jaja Mihardja tiba-tiba saja mengalami drop. Badannya menggigil, kaku dan sudah kebiruan. Ia pun sempat pingsan dan tak sadarkan diri. Beruntung, keluarga sigap melarikannya ke rumah sakit, sehingga aktor dan penyanyi kawakan ini pun segera tersadarkan kembali, terutama setelah mengalami tindakan medis di ruang ICU. Saya kan masih ada di TVRI ya? Iya. Acara itu Lomba Dangdut Indonesia. Saya masih ada di situ. Itu belum berasa, belum. Masih pulang dari situ masih makan banyak. Itu habis sembahyang asar. Ujung arahan mau gigil. Katanya saya lupa, nggak ingat. Pingsan ayah satu. Enggak ingat sama sekali. Sampai ke sini saya nggak tahu. Tahu udah di kamar. Iya udah di kamar. Itu aja tuh. Sadarkan dirinya berapa lama? Sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya. Enggak, Lebih ya. Jadi dari turun mobil itu. Jadi abis sholat asar menggigil banget ayah sampai 2 bed cover masih itu tuh tembus kan dinginnya. Terus akhirnya dibawa sama keluarga, dimasukin ke mobil, dibopong sampai di IGD karena sini kan cepet ya pelayanan, kita langsung masukin IGD, tindakan segala macam, biru nih badan. Saya pegang di sini nih udah kayak es. Setelah tersadarkan di ruang ICU, tim dokter yang menangani proses tindakan medis sempat menganjurkan Jaja Mihardja untuk memperoleh perawatan intensif di ruang HCU. Tapi karena takut sendirian, dalam keadaan tubuh terpasang semua peralatan medis, Jaja Mihardja merequest untuk menjalani perawatan di ruang rawat inap biasa saja. Ngedrop abis tuh harusnya masuk HCU harusnya, cuma karena di sini penuh, jadi dan ayah juga nggak mau di tempat lain ya, karena memang dia takut sendiri sebenarnya, takut sendirian. Ya udahlah, bismillah aja di ruang perawatan biasa juga mungkin bisa bikin dia nggak ngedrop ya. Kalau dia sendiri dia HCU kan ngedrop dengan pasang alas segala macam, ya udah mungkin di sini yang terbaik lah gitu. Sang penyanyi dan aktor rupanya memiliki riwayat sakit gula darah tinggi. Hanya saja ia masih bertahan karena rutin mengkonsumsi obat serta pengobatan di rumah sakit. Tapi penyebab dari kondisi Jaja Mihardja yang tiba-tiba drop dan pingsan Rabu kemarin diduga karena infeksi usus dan infeksi ginjal yang juga dialami oleh sang aktor. Kalau ayah ada gula ya, ada gula cepet, ada tinggi juga. Terusnya kemarin kata dokter ada pernafasannya, ada infeksi, ada paru. Mungkin kan ketemu sama orang di luar kan kita nggak tahu ya. Di luar kan orang ketemu deket nempel. Karena ayah kan orangnya nggak enakan juga sama orang kan, mau deket mau foto segala macam mau peluk gitu mah ayo aja gitu. Ya udah kita nggak tahu kan itu darurat seperti itu. Nah terusnya sama ginjalnya ada infeksi. Ayah kan suka makan ya. Rajanya makan ya enggak ya. Tempat mana yang dia nggak kenal juga. Mungkin kita nggak tahu sampai ada yang luka mungkin di usus di ginjalnya. Baru kalau yang ginjal itu kemarin hari Rabu itu terdiagnosanya. Kalau yang diabetesnya sih udah lama ya. Berapa tahun diabetes itu? Berapa ya? Punya toko gula udah berapa? Lama. Cuman ayah kan rajin minum obat sama kontrol dokter. Penyakit tua sih mbak, udah 84 tahun loh. 84 tahun, udah paling senior, ya kan? Di dangdut paling tua ya? Tua. Berusia 84 tahun, tentu usia yang tidak muda lagi. Tapi masih memiliki semangat untuk berkarya, Jaja Mihardja kerap masih menerima berbagai tawaran pekerjaan, mulai dari bermain sinetron, menyanyi, hingga menjadi bintang tamu di berbagai acara talk show televisi maupun podcast. Di usianya yang sekarang, Jaja Mihardja pun masih aktif menulis lagu. Bahkan ia berkelakar ingin menulis lagu tentang harapannya cepat sembuh dari sakit. Kalau tips sebenarnya ayah banyak tawarannya ini juga, cuman kita bilang kalau ayah kan sekarang udah pakai tongkat ya, jadi mungkin kalau yang berdiri lama nggak bisa. Tapi kalau untuk sinetron ini talk show masih, talk show undangan masih, undangan masih. Terusnya kalau show-nya seputar kawinan yang bisa duduk, yang bisa ini masih bisa. Iya saja godaan banyak nih, karena kan ayah paling
on the spot sekali kalau ada apa-apa gitu, pengennya nulis tadi, tulis, nggak bisa diam. Kebetulan studio kan dekat studio teman, langsung di studio aja bikin notannya, ada tapi yang gini, ada yang main itunya, melodinya, tulis, masuk. Di rumah sakit juga tetap nulisnya sih? Iya. Di rumah sakit tetap nulis nggak yang barusan nih? Ada ide-ide kan? Gimana? Ini belum nih. Judulnya sembuh. Dalam kondisi masih terbaring di ranjang rumah sakit, kini hanya satu saja harapan dari Jaja Miharja, juga keluarga tercinta, yaitu kembali fit seperti sedia kala dan segera diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sementara tentang sakit gula yang dialaminya, keluarga hanya ingin berharap agar kondisi sang aktor tidak memburuk, apalagi kalau harus sampai mengalami tindakan yang lebih serius seperti cuci darah dan lain sebagainya. Kondisi besok hari Minggu sih masih harus tes darah. Kalau misalnya baik ya bisa pulang Seninnya. Mudah-mudahan aja ya. Sampai hati akan cuci darah masih tapi enggak. Mudah-mudahan jangan sampai. Karena minum obat sih dia luar biasa ya. Mau dikasih apa juga tunggak aja tuh nomor 1 lah kalau obat lah. Obat apa? Air aja udah semua ya, air jam-jam udah penuh nih, air doa. Saya kasih bang, udah baik nih, baik lah pokoknya. Doain, udah mengkecil sama ayah dong ayah sembuh ya. Ayah bisa punya kegiatan lagi, kalau lagu bisa bikin lagi. Amin. Iya. Iya ayah Jaja, kita doain cepat sembuh ya ayah, karena kita tunggu banget nih bisa beraktivitas lagi, warawiri, jadi bintang tamu, jadi juri, apaan tuh? Iya. Itu paling terkenal banget ya dari slogan beliau. Identik sekali dengan beliau ya, dan meskipun memang lagi jatuh sakit, sedang dirawat juga, kita salut juga ya dengan semangat beliau. Betul. Yang bahkan ketika masih terbaring di rumah sakit sudah merencanakan ke depannya akan ngapain agar produktif terus. Jadi ini juga menjadi inspirasi buat kita semua ya, dimana di usia mungkin tidak muda lagi tapi tetap semangat, tetap berkarya. Tapi itu dia ya, karena memang usia sudah lanjut juga, jadi betul, memang tidak terlepas dari mungkin beberapa penyakit yang saat ini mungkin sedikit menghalangi kegiatan beliau, tapi kita yakin akan cepat sembuh. Amin. Ya, amin. Yang penting kita harus selalu mengingatkan buat siapapun ya, tidak hanya ayah Jaja aja, tapi mereka yang udah lanjut usia untuk jaga pola makannya, karena makan tuh paling penting banget, karena orang udah lanjut usia tuh masuk itu dari sini, ini yang bahaya banget. Bener. Jadi jangan terlalu banyak karbohidratnya, apanya gitu, jadi harus dijaga. Itu yang challenging ya, terutama buat orang Indonesia gitu ya. Jangankan Nasi ya. Iya, jangankan yang tua-tua, yang kita yang masih usianya masih muda aja itu juga merupakan suatu tantangan. Tapi demi kesehatan itu harus ya.